Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci, agama, kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dan terima kasih pada sejumlah saudara-saudara kami warganet yang memberikan tanggapan dan yang paling membutuhkan pencerahan kembali masing-masing di antara kita, termasuk saya sendiri, yakni adalah bagaimana mengkonsentrasikan atau memfokuskan pikiran atau otak. Kata beliau yang mantan dosen di sebuah kota Jawa Barat, sekaligus aktivitasnya tidak kenal henti, bahkan membuat sejumlah inovasi di mana purna tugas dosen masih membuat kerajinan-kerajinan untuk dinikmati dari berbagai kayu, diantaranya kayu jati. Ada meja yang etnik namun natural begitu ya. Kemudian masih membimbing para manula. Kemudian ada juga bukan sekedar membimbing, tapi ada sekolah manula. Juga ada pelepasan semacam wisuda manula gitu. Sangat mengembirakan. Jadi pensiun bukan akhir dari segalanya, tapi justru awal untuk memulai segala sesuatu yang tadinya karena sejumlah agenda keseharian baru mampu dilakukan. Karena itu menjadi senior itu tidak semua orang, tetapi sekaligus orang yang senior tidak semuanya memiliki kemauan keras seperti saudara kami warganet yang kami kenal. Tentu ada juga di belahan Jawa Timur, mulai dari Surabaya, Malang dan sekitarnya, sampai dengan saudara kami yang ada di Denpasar, Bali, ada di Lombok, kemudian ada di Tangerang termasuk di dalamnya. Apakah itu? Bagaimanakah upaya kita untuk dalam tanda petik menjinakkan menjinakkan otak kita. Jinak itu tidak berarti harus lunglai tak berdaya, tidak demikian, tapi jinak itu dalam pengertian terkendali. Hanya satu kuncinya kalau menurut hemat kami, yakni kembali kepada salah satu item materi kemarin, yakni adalah ihsan. Ihsan ini juga disepadankan oleh Hujatul Islam Imam Al-Ghazali dengan ragam kitabnya yang sangat terkenal. Ada Mi'rajus Salihin, bisa dipakai referensi untuk menguatkan ihsan kita. Kita meyakini bahwa Allah melihat kita, kalaupun kita tidak mampu melihatnya. Kemudian juga ada kitab-kitab tentang penyakit hati, berikut cara menyembuhkan dari Imam Ghazali, apalagi yang legendaris, yakni adalah ensiklopedi fikih, tauhid, tasawuf yang dirangkum dalam satu tema, Ihya Ulumuddin.
Tidak ada pesantren klasik yang tidak mengajarkan kitab tersebut. Warganet yang tercinta, bagaimana menumbuhkan ihsan? Niscaya kita harus memaksakan diri. Yang pertama, jadi memaksakan diri bahwa Allah Maha melihat seluruh aktivitas kita. Sehingga katanya Hujjatul Islam Imam Ghazali, dalam ihsan yang identik dengan muqarabah itu ada rasa malu. Ini yang harus diciptakan. Malu karena di saat kita sedang melakukan sholat, di dalam sholat, jadi sholat di dalam sholat itu ada sholat fardu, ada sholat sunnah dengan ragamnya, dan ada sholat daim, yakni adalah zikrullah. Ini mengambil istilah dari salah satu guru besar kita, Profesor Dr. Buya Hamka, di dalam tasawuf modern. Jadi terus-menerus kita itu ketika kita melakukan sholat fardu, sholat sunnah dengan rangkaiannya, ya termasuk sholat mutlak, kita niscaya berbekal sholat daim, yakni adalah membiasakan zikir bukan dari lisan turun ke hati, tetapi dari hati menyeruak ke otak, sehingga seluruh panca indera kita itu dikendalikan oleh panglima yang bernama kolbu atau hati nurani ini. Ketika hati nurani menjadi panglima, satu-satunya pengendali terhadap panca indera kita, maka ihsan itu betul-betul hadir. Jadi rasa malu, meyakini seyakin-yakinnya, hakul yakin sampai ainul yakin bahwa Allah membersamai kita. Ya. Karena itu ada firman la tahzan innallaha ma'ana. Kita jangan sedih. Jadi jangan kita terlalu sedih, justru memikirkan otak kita yang kemana-mana. Tetapi kita harus meyakini bahwa Allah itu selalu membersamai kita. Karena membersamai kita, maka saat menuju sholat, apapun sholat yang kita lakukan, membangun khusyuk itu harus dipaksakan awalnya. Kemudian yang kedua, itu terpaksa. Jadi dipaksa, terpaksa. Dipaksa oleh siapa? Dipaksa oleh diri kita. Malu kalau kita tidak memaksakan diri kita. Kemudian terpaksa. Terpaksa apa? Terpaksa harus berusaha keras. Membangun rasa malu karena kita itu berhadapan dengan Allah secara langsung, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Kemudian yang ketiga, rasa ikhlas. Rasa ikhlas itu kita hanya melakukan ibadah semata-mata diperintah Allah, diteladani oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat adalah kita mencintai Allah melebihi dari apapun. Waladzina amanu asaddu hubbalillah, dalam surah Al-Baqarah itu. Jadi keyakinan kita yang berbaur dengan rasa cinta itu melebihi dari segalanya, termasuk cinta pada diri kita, cinta pada orang tua kita, cinta pada istri, cinta pada anak, saudara, dan yang lainnya, apalagi harta benda. Itu yang ke-5, ya. Mudah-mudahan gak salah ya tadi ya, karena tanpa tulisan ini kita. Nah, kemudian yang berikutnya, mudah-mudahan ini benar, yang ke-6 ya, atau ke-5, silahkan. Yakni adalah kita ridho. Ridho terhadap, jika di bahasa manusia kan,
beban yang dipikulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke pundak kita. Karena salat yang khusyuk itu pasti terukur oleh Allah. La yukallifullaha nafsan illa usaha. Jadi Allah tidak akan mengatakan bahwa orang itu bisa khusyuk. Tidak akan mengatakan demikian. Tidak akan berfirman demikian di dalam Al-Quran. Manakala memang khusyuk tidak bisa dibangun. Jadi kesadaran bahwa ada nilai harapan khusyuk itu bisa dibangun karena ada firman yang kemarin kita sudah sampaikan. Al-Baqarah ayat 45-46 itu. Jadi di dalam keridhaan itu ada semuanya, ada terpaksa, ada dipaksa, ada rasa cinta, ada rasa ikhlas, ada rasa ridho. Berbaur menjadi satu kesatuan sehingga fikih, tauhid, fikih, tasawuf. Ketika kita menegakkan sholat, itu menjadi keniscayaan untuk dipadukan. Tetapi lagi-lagi tidak harus kemudian menghafalkan tauhid, kemudian menghafalkan fikih, menghafalkan tasawuf. Tidak demikian ketika kita dalam sholat. Tetapi rasa dan rasa. Jadi rasa itu berkaitan dengan panca indera, kemudian rasa itu berkaitan dengan kolbu, di mana ada suara batin pada level ke-6 dan suara batin pada level ke-7. Dan semua orang bisa mencapai pada level-level itu sesuai dengan kapabilitasnya atau kapasitasnya. Insya Allah demikian. Jadi itulah jawaban kami, ya. Kalau kita ini mohon maaf tidak mempersonifikasikan ya pengalaman indrawi, panca indera termasuk dengan segala kenikmatannya. Ketika kita menikmati makanan, ketika kita merasakan indahnya puncak pergaulan sosial, maka di situ kita menyisihkan segala hal yang kita tidak butuhkan di saat itu. Demikian juga ketika kita hadir di hadapan Allah, ini wajhatu wajhiyya atau Allahumma ba'id baini, ya. Kalau versi salah satu Hujjatul Islam, Kiai Syekh ya, Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Al-Indonesi, ya, maka bacaan-bacaan iftitah itu yang banyak, ya, yang beragam itu dalam fatwahnya beliau, dalam penjelasan beliau dalam kitab Az-Zakarah, ya, dibaca semua oleh Rasulullah, gitu ya. Jadi kita jangan sampai fanatisme pada satu bacaan saja. Ini salah satu juga untuk kita itu malu, ya. Malu kenapa? Malu merasa yang paling benar hanya satu, Allahumma ba'id baini. Kemudian yang lainnya, oh tidak, yang paling benar adalah wajah tuh. Yang lainnya lagi, tidak, wajah tuh itu di depannya masih ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Nah, ini dibentangkan secara bagus di dalam pedoman zikir dan doa kitabnya salah satu Hujjatul Islam Indonesia, yakni Profesor Dr. Tengku Hasbi As-Siddiqi, yang karyanya sangat banyak sekali. Diuraikan dengan begitu rincinya, ya. Jadi kita kalau seperti kami ini ya memilih mana yang kita paling suka. Itu boleh karena Rasulullah Muhammad SAW sendiri ketika dilapori ada sahabat itu setiap kali mengimami, ya, itu selalu membaca Qul huwallahu ahad terus begitu, ya. Sahabat yang lain kemudian
mengadu kepada Rasulullah. Dan sahabat yang mengimami dengan bacaan Al-Ikhlas tadi ditanya, mengapa kamu membaca Al-Ikhlas tiap hari? Karena itulah yang kami senangi. Di dalamnya mengingatkan kami bahwa Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Boleh. Jadi kalau kita memilih bukan karena nafsu kita, tapi kalau kita memilih bacaan itu karena Allah dan Rasulnya ridho, cinta. Jadi malu kita dengan satu kata tadi, membangun khusyuk adalah dengan ihsan. Ihsan tentu saja tidak dibangun tanpa iman. Iman tidak akan terwujud tanpa Islam. Dan iman serta Islam itu harus dirangkai dengan ihsan. Inilah yang mengantarkan kita insya Allah khusyuk dalam beribadah sekaligus fokus di dalam segenap kegiatan pekerjaan yang kita lakukan. Apapun pekerjaan itu, biridallah wa bisafati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu keyakinan yang harus kita bangun. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan kesalahan. Karena rahmat Allah, kanal hikmatologi ada, tetapi tentu saja terima kasih netizen yang mulia senantiasa memberikan dukungan pada kanal hikmatologi. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek biologi dan bersama